Terima kasih saudara, kembali bersama kami dalam Zona Bersih, membangun negeri tanpa korupsi. Masih dengan dua orang narasumber saya. Saya kembali dengan Pak Pandu. Pak Pandu, seberapa urgennya sebetulnya keterbukaan informasi publik ini sendiri bagi badan publik terkait dengan akuntabilitas dan juga transparansi? Menurut saya itu sangat erat ya, sangat penting. Karena dengan diumumkannya sejak perencanaan sampai hasil audit ke website masing-masing badan publik, itu membuat akhirnya orang bisa melihat sejauh mana akuntabilitas penggunaan anggaran di badan publik tersebut. Dan sejauh mana kemudian di pihak yang bersangkutan bisa menaati terhadap rekomendasi-rekomendasi manakala dijumpai penyimpangan. Gitu. Dan KPK bekerja sejak BPK menyatakan adanya penyalahgunaan anggaran yang berpotensi adanya kerugian negara. Gitu. Jadi ada proses panjang sebenarnya yang bisa dilihat dari proses itu, dan KPK akan memfollow up ketika ada penyimpangan. Nah, jadi konteksnya dalam hal ini bahwa sebenarnya BPK sudah kontroversi toleransi terhadap adanya penyimpangan dengan kartu parkir yang disebut dengan TGR, ganti rugi tadi. Tapi ketika ganti rugi dilaksanakan, ya akhirnya apa boleh buat, kami akan bekerja. Tapi dari segi kemanfaatan informasi ini semua, pembelajaran bagi mereka yang mau menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan menjadi berhati-hati karena semua akan sangat transparan. Gitu. Menjadi sangat terbuka. Tapi kalau dari sisi badan publik sendiri, informasi apa sih sebetulnya bisa diakses benar-benar dalam tanda pengertian terbuka itu, Mas Aman? Sebenarnya kalau menurut prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini kan dengan prinsip maksimum akses, limited exemption sebenarnya. Jadi akses seluas-luasnya dan pengecualian yang terbatas. Oleh karena itu prinsipnya semua informasi penyelenggaraan negara pada dasarnya adalah terbuka. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa dirahasiakan, itu justru harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa syarat? Nah, di Undang-Undang KIP disebutkan ada 10 item informasi yang mungkin bisa dikecualikan. Misalnya informasi yang apabila dibuka bisa membahayakan proses penegakan hukum. Misalnya proses penyidikan. Itu bisa dikecualikan. Misalnya informasi rencana penggerebekan, kayak KPK mau menggerebek, mau menangkap tangan gitu ya. Itu dirahasiakan, bisa dirahasiakan. Kemudian informasi yang bisa mengganggu persaingan bisnis yang sehat. Misalnya di BUMN, BUMD kan kadang-kadang ada orang minta informasi tentang rencana marketing setahun ke depan gitu. Yang seperti itu bisa dikecualikan karena kalau dibuka bisa mengganggu persaingan bisnis. Kemudian informasi yang bisa membahayakan pertahanan keamanan, kita tahu yang menyangkut soal PNI dan seterusnya. Informasi yang membahayakan hubungan luar negeri, membahayakan perekonomian nasional. Juga informasi yang sifatnya pribadi seperti rekam medis seseorang atau hasil penilaian intelektual seorang, katakanlah nilai. Nah, tetapi kalau bagi yang bersangkutan informasi pribadi ini tidak menjadi informasi yang rahasia, katakanlah rekam medis. Kita pernah dengar ada kasus Ibu Prita Mulyasari dulu yang meminta rekam medisnya kepada rumah sakit, tidak diberikan. Mestinya kalau yang bersangkutan yang meminta bisa diberikan, tetapi kalau orang lain bisa tidak diberikan. Kemudian informasi-informasi yang memang sifatnya rahasia, seperti memo-memo antar pimpinan badan publik yang katakanlah dalam proses yang masih rahasia, misalnya pengangkatan seorang pejabat, kan ada kadang memo-memo yang memang belum final, itu juga bisa dirahasiakan. Kemudian informasi yang rahasia menurut undang-undang lain, artinya kalau ada undang-undang lain yang merahasiakan satu informasi, maka ini juga bisa dilakukan. Misalnya informasi kalau di undang-undang perpajakan itu informasi tentang SPT tahunan masing-masing orang, ini masih menjadi informasi yang rahasia. Undang-undang perbankan juga merahasiakan nomor rekening nasabah misalnya, itu bisa dirahasiakan. Nah, informasi-informasi tadi tidak mutlak rahasiaannya. Manakala kepentingan publik lebih besar untuk membuka, maka bisa dibuka. Yang boleh meminta siapa? Siapapun. Contohnya misalnya KPK. KPK pernah membuka informasi yang dia sendiri sebenarnya merahasiakan. Ketika KPK melakukan penyelidikan, merekam, menyadap ya dengan rekaman waktu itu kasus Pak Anggodo waktu itu kan rahasia karena itu informasi penyelidikan yang kalau dibuka bisa membahayakan. Tapi KPK sendiri kemudian meminta dibuka di Mahkamah Konstitusi waktu itu karena Komisi Informasi memang belum efektif karena belum berlaku undang-undangnya. Dibukalah kemudian rekaman itu karena dinilai bahwa kepentingan publik lebih besar apabila informasi itu dibuka daripada kalau informasi itu ditutup. Misalnya ada ancaman pembunuhan di dalamnya segala macam. Nah, sehingga prinsipnya semua informasi yang dikecualikan
menurut Undang-Undang KIP itu tidak mutlak. Ada batas waktu, ada prasyarat-prasyarat yang bisa dibuka kalau itu kepentingan publik menyatakan bahwa itu lebih besar untuk dibuka. Nah, Saman, bagaimana dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara? Nah, ini juga perlu. Ini sebenarnya sebelum ke beliau. KPK sebenarnya. Sebelum ke beliau. Kalau yang KIP, banyak sengketa yang masuk ke kami, permintaan atas LHKPN, itu kami juga mengacu pada Undang-Undang KPK, khususnya yang menyangkut laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kan prinsipnya adalah kekayaan penyelenggara negara itu setelah dilaporkan ke KPK dan diverifikasi, kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diumumkan selama 30 hari. Apa artinya? Kalau diumumkan itu kan berarti sudah menjadi informasi terbuka, walaupun tidak detail, hanya beberapa item ya, Pak Pandu ya. Nah, kemudian setelah diumumkan 30 hari, maka menurut KIP, menurut Undang-Undang KIP dan juga Peraturan Komisi Informasi, itu menjadi informasi yang bisa wajib diumumkan secara berkala, tidak menjadi informasi yang dikecualikan, karena di Undang-Undang KPK sendiri menyatakan bahwa itu informasi yang diumumkan, walaupun di beberapa badan publik menyatakan bahwa karena yang terkena kewajiban itu adalah badan publik, sementara LHKPN ini disampaikan kepada masing-masing pejabat, tidak selalu di bawah koordinasi badan publik, sehingga ada kadang-kadang alasan bahwa badan publik tidak menguasai dokumen itu, yang menguasai adalah masing-masing pejabat negara ini. Nah, memang ada perdebatan-perdebatan di situ, tapi secara prinsip karena itu sebenarnya wajib diumumkan, bahkan oleh Undang-Undang KPK, maka tentu bukan informasi yang dikecualikan. Gitu. Gimana Pak Pandu? Ya, sebenarnya filosofi daripada LHKPN itu kan bahwa transparansi itu dimulai dari individu penyelenggara negara, khususnya dalam hal ini mengenai kekayaan yang bersangkutan. Sehingga ketika ini nantinya sudah menjadi sesuatu yang budaya dan diterapkan, maka orang bisa memantau track record kekayaan seseorang dikaitkan dengan periode dia selama menjabat, gitu. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba punya kekayaan sekian, kaya banget gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah konteks yang paling penting, bahwa keterbukaan itu diharapkan ya, melekat pada pribadi penyelenggara negara, sehingga orang bisa melihat sejauh mana kemampuan yang bersangkutan, apakah halal atau tidak halal gitu. Nah, namun demikian pemahaman ini nampaknya belum diimplementasikan secara utuh oleh seluruh penyelenggara negara, sehingga masih terkesan parsial gitu ya. Kami sendiri sebenarnya ketika menerima formulir dari setiap penyelenggara negara, itu isinya macam-macam, ada macam-macam, tapi kita hanya mengumumkan sebagian saja gitu, yang mungkin lebih mudah untuk dibuktikan sejauh mana tingkat PND, terutama atau tidak bergerak ya. Gitu. Tapi sorry Pak, ketika itu dilaporkan, itu di cross check lagi oleh KPK? Ya, kita melakukan verifikasi. Tadi 30 hari itu untuk memberi kesempatan kepada pihak terkait, khususnya yang bersangkutan, untuk melakukan keberatan terhadap draft yang kita umumkan. Ketika sudah tidak ada keberatan, maka kita akan dalam berita negara. Nah, karena berita negara maka menjadi domain publik. Ya, artinya terbuka. Sangat terbuka. Menjadi sangat ironis ketika ada lembaga yang mengatakan bahwa ini menjadi tidak terbuka. Nah, kita akan buat pertemuan agar ada kesamaan visi mengenai apa itu keterbukaan informasi publik dalam konteks LHKPN. Gitu. Nah, nggak lama lagi. Dan karena itu maka sebenarnya kalau ini nantinya sudah diterapkan secara rutin, ketika orang melihat calon gubernur ataupun calon presiden sekalipun, orang bisa men-trace kekayaannya. Nah, mungkin ujuk-ujuk dia bisa menjadi tokoh partai yang bergelimang segala macam dan sebagainya. Kekayaan yang luar biasa. Rekodnya nampak sekali gitu. Jadi membatasi mereka untuk berbuat sesuatu yang di luar aturan gitu. Biasanya LHKPN itu diperbarui sekali setahun kan? Sekali berapa Pak? Ketika dia menjabat dan ketika dia mengakhiri itu harus lapor juga, sehingga ada tracing record kekayaan. Oke. Bagaimana kemudian ketika kita bicara masalah kebijakan, proses pengambilan keputusan kan acap kali juga perlu ditelisik oleh KPK. Bagaimana selama ini? Kita bicara misalnya ketika pemilu kada, ada beberapa daerah yang sedang melakukan pemilu kada, termasuk Aceh dan akan datang DKI. Ketika mereka menyampaikan visi dan misi, itu kan merupakan sebuah kebijakan yang akan mereka laksanakan ketika mereka terpilih. Dan itu akan menjadi sebuah dokumen daerah yang harus dilaksanakan. Bagaimana kemudian? Itu dia. Pertanyaan bagus sekali. Justru kami sedang berpikir untuk mengundang para calon gubernur untuk datang ke KPK. Kami akan jelaskan mengenai bagaimana membangun masyarakat anti korupsi dalam konteks LHKPN, gratifikasi, zona integritas,
wilayah bebas kuliah dan sebagainya untuk digunakan sebagai bahan kampanye ketika dia nantinya berkampanye. Jadi jangan kampanye bicara mengenai sesuatu yang sifatnya sangat duniawi ya.